A. Data dan informasi. 1. Data. Data merupakan kumpulan fakta yang memberikan gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang sifatnya masih mentah atau belum diolah. Maksud dari masih mentah atau belum diolah itu adalah data tersebut belum memiliki makna atau kegunaan bagi yang membacanya. Data dapat berbentuk kata-kata, warna, simbol, dan keterangan lainnya. Jenis-jenis data. 1. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data primer. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Jadi data tersebut benar-benar masih asli dan belum pernah diolah oleh orang lain, tapi kita sendiri yang turun langsung ke lapangan untuk mencari data tersebut dari sumbernya langsung. 2. Data sekunder. Yaitu data tersedia yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber yang sebelumnya sudah ada. Nomor 2. Jenis data berdasarkan sumbernya. 1. Data internal, yaitu menggambarkan kondisi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 2. Data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar organisasi yang dapat memengaruhi kondisi dan kinerja. 3. Jenis data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, maupun gambar. 2. Data kuantitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam sebuah bilangan atau angka. 4. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Berdasarkan pengumpulannya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan hanya pada saat tertentu saja untuk mengetahui kejadian yang terjadi pada waktu tersebut. 2. Data berkala, yaitu dikumpulkan secara bertahap dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangannya. Selanjutnya adalah fungsi data. Fungsi data adalah 1. Sebagai acuan dalam setiap implementasi dari suatu kegiatan atau aktivitas. 2. Sebagai dasar sebuah penelitian maupun perencanaan dalam sebuah kegiatan. 3. Sebuah perencanaan masalah sekaligus menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil. 4. Sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi sebuah masalah. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumbernya. 2. Pengamatan atau observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai macam faktor dalam implementasinya. 3. Kuesioner, yaitu pemberian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 4. Studi komen, yaitu pengumpulan data secara tidak langsung melalui dokumen atau berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya adalah informasi. Apa itu informasi? Jadi, informasi adalah kumpulan data yang telah diolah sehingga menjadi mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi diperoleh melalui proses pembelajaran, komunikasi, riset, instruksi, dan analisis, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nah, jadi informasi itu pada dasarnya berasal dari data. Data yang masih mentah belum tentu bisa langsung dipahami. Nah, jadi setelah data tersebut diolah melalui berbagai proses seperti pembelajaran komunikasi, penelitian, atau analisis, barulah menjadi informasi. Informasi inilah yang sudah memiliki makna dan manfaat bagi penerimanya. Dengan adanya informasi, seseorang bisa lebih mudah memahami suatu keadaan dan menjadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi ada 5, yaitu 1. Jenis informasi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jenis informasi faktual. Jenis informasi faktual adalah jenis informasi yang berhubungan dengan fakta. 2. Deskripsi. Informasi berupa deskripsi adalah uraian khusus untuk menjelaskan sesuatu. 3. Informasi opini atau konsep. Informasi bersifat opini merupakan pendapat atau pemikiran seseorang. 2. Jenis informasi berdasarkan sifat keilmuannya.
yaitu satu, informasi ilmiah, yaitu informasi yang dirancang khusus untuk kepentingan penelitian atau kepentingan ilmiah. Informasi ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu informasi primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya adalah informasi tidak ilmiah, yaitu informasi yang umum yang tersedia di mana-mana. Nomor 3, informasi berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya ada 2, yaitu 1. Informasi menambah pengetahuan. 2. Informasi yang mengajarkan sesuatu. 4. Informasi berdasarkan dimensi waktu. Informasi masa lalu membahas peristiwa yang telah terjadi. Informasi masa kini berisi data faktual tentang peristiwa yang sedang berlangsung. Lalu yang terakhir adalah informasi berdasarkan sasaran pengguna. 1. Informasi individual ditunjukkan kepada seseorang sebagai bahan pengambilan keputusan atau tanggapan. 2. Informasi komunitas ditunjukkan untuk publik atau kelompok melalui media seperti surat kabar, radio, TV, dan poster, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi informasi. 1. Menambah pengetahuan. Membuat seseorang yang mengetahui hal apa yang sebelumnya tidak diketahui. 2. Mengurangi ketidakpastian. Membantu memperkirakan apa yang akan terjadi. 3. Mengurangi resiko kegagalan. Menjadi dasar menentukan langkah antisipasi. 4. Mengurangi keberagaman versi. Memfokuskan kebutuhan sehingga keputusan lebih cepat dan terarah. 5. Memberi standar, menjadi acuan, aturan, dan ukuran dalam mengambil keputusan. 5. Memengaruhi, berperan mengubah sikap atau keadaan masyarakat. 7. Sebagai hiburan, jika dikemas menarik dapat memberi kesenangan bagi penerimanya. Lalu adalah kualitas atau nilai informasi. 1. Kemudahan mengakses. 2. Luas dan lengkap. 3. Ketelitian. 4. Kecocokan. 5. Ketepatan waktu. 6. Kejelasan. 7. Keluasan. 8. Dapat dibuktikan. 9. Tidak ada prasangka. 10. Dapat diukur. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan data dan informasi. 1. Data merupakan keterangan singkat yang belum memiliki makna. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah dan dijelaskan secara lengkap. 2. Data belum dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan informasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. 3. Data sering sulit dipahami orang awam. Sedangkan informasi sudah memiliki makna dan mudah dimengerti. B. Sistem informasi berbasis website. Pentingnya informasi yang tepat, cepat, dan relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Menimbulkan ide atau gagasan untuk menggunakan sistem informasi pada organisasi atau perusahaan, atau sering juga disebut sebagai sistem informasi manajemen. Satu yaitu sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen dapat dikatakan sebagai serangkaian proses, alur, dan elemen-elemen yang terdiri atas manusia, mesin, perangkat keras komputer, perangkat lunak, prosedur, dokumen, basis data, serta elemen-elemen lain yang terhubung dan terkoordinasi secara terpadu sehingga dapat menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi kapan saja diperlukan. Tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem ini membantu meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan relevan. Yang ketiga adalah meningkatkan visibilitas organisasi atau perusahaan. Sistem
Sistem ini memberikan visibilitas yang lebih besar ke dalam operasional organisasi atau perusahaan, serta memungkinkan identifikasi masalah dan peluang-peluang dengan mudah. Yang keempat adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Sistem ini membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di antara tim manajemen dan departemen. Yang kelima adalah mengurangi biaya. Dapat membantu mengurangi biaya operasional dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif dan mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sistem ini membantu dengan memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini tentang pelanggan, permintaan, dan kebutuhan pasar. Yang terakhir adalah mengurangi risiko. Sistem ini mengurangi risiko dengan memberikan visibilitas yang lebih besar ke dalam operasional organisasi atau komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama ada input. Input terdiri atas semua data dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, baik secara manual maupun secara otomatisasi lainnya, seperti barcode, sensor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada proses. Nah, proses melibatkan pengolahan data dan informasi untuk menghasilkan output yang berguna. Proses ini melibatkan berbagai teknologi dan algoritma seperti pengolahan bahasa alami, pemrosesan gambar, dan analisis data. Yang ketiga ada output. Nah, output terdiri atas semua hasil yang dihasilkan dari proses yang dilakukan oleh sistem. Output sistem informasi manajemen dapat berupa laporan, grafik, atau analisis yang membantu pengambilan keputusan. Yang keempat ada database. Nah, database adalah tempat penyimpanan data dan informasi yang terkait dengan operasi bisnis. Yang kelima ada hardware. Hardware terdiri atas semua perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti komputer, printer, scanner, atau perangkat keras lainnya. Yang keenam ada software. Software adalah semua program dan aplikasi yang dipergunakan untuk menjalankan sistem, seperti sistem operasi, basis data, program pengolahan kata, atau perangkat lunak analisis data. Yang terakhir ada personil. Nah, personil adalah terdiri atas semua orang yang terlibat dalam penggunaan sistem, seperti pengguna, administrator sistem, dan lain sebagainya. Jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem informasi manajemen keuangan. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang keuangan organisasi atau bisnis, seperti pencatatan transaksi, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang karyawan, seperti data karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen produksi. Sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang produksi seperti jadwal produksi, rute produksi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sistem informasi manajemen persediaan. Sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang persediaan barang seperti stok, permintaan, dan pengiriman. Yang kelima ada sistem informasi manajemen pemasaran. Sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang pemasaran seperti penjualan, pengiriman, dan lain sebagainya. Yang keenam ada sistem informasi manajemen pelanggan. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang pelanggan seperti data kontak, histori transaksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sistem informasi manajemen logistik. Sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang pengiriman dan produk, seperti rute pengiriman, jadwal pengiriman, dan pemantauan pengiriman. Fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pengumpulan data. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua ada penyimpanan data. Sistem ini digunakan untuk menyediakan tempat penyimpanan data yang aman dan terstruktur yang memudahkan akses dan pengelolaan data. Yang ketiga ada pengolahan data. Sistem ini mengolah data informasi menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat bagi manajemen, seperti laporan dan analisis. Yang keempat ada distribusi informasi. Sistem ini menyebarkan informasi ke berbagai departemen dan individu yang membutuhkan informasi tersebut dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Yang kelima adalah pendukung pengambilan keputusan. Sistem ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Yang keenam adalah pendukung operasional. Sistem ini membantu dalam mengelola operasional organisasi atau bisnis, seperti manajemen stok dan lain sebagainya.
Yang terakhir ada pendukung strategis, membantu dalam perencanaan strategis dan mengembangkan bisnis dengan menyediakan informasi tentang tren pasar, pelanggan, dan persaingan. Nomor 2 yaitu penggunaan menu homepage pada sistem informasi berbasis website. Website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web (WWW) di internet. Website berfungsi sebagai media penyimpanan informasi terkini yang digunakan oleh pengguna internet. Halaman depan atau halaman utama dari sebuah website adalah disebut sebagai homepage. Homepage adalah halaman utama yang akan dilihat oleh pengunjung ketika mengunjungi suatu website. Homepage adalah halaman awal yang digunakan untuk mengambil perhatian pengunjung dan memberitahu pengunjung suatu website tersebut. Setiap bagian website dan homepage memiliki fungsinya tersendiri. Fungsi utama homepage adalah memberikan gambaran kepada pengunjung tentang isi dan keseluruhan website tanpa harus menjelajahi setiap halaman dalam website tersebut. Selain fungsi utamanya, ada fungsi lain yang dimiliki oleh homepage. Yang pertama, sebagai halaman awal sebuah situs. Yang kedua, merepresentasikan identitas atau topik pembahasan utama dari suatu website. Yang ketiga, menampilkan daftar fitur atau menu navigasi yang dimiliki suatu website. Yang terakhir, dapat memuat ringkasan konten yang diterbitkan dalam website. Beberapa cara untuk membuat homepage yang baik dan juga menarik. Yang pertama, tampilkan dengan jelas pokok informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, memakai gambar berkualitas tinggi. Jangan menggunakan gambar dengan kualitas yang rendah, karena hal ini dapat menurunkan kualitas website. Yang ketiga, gunakanlah warna yang kontras di dalam kolom yang penting. Warna yang kontras akan menarik perhatian para pengunjung website. Yang keempat, tambahkanlah petunjuk arah. Petunjuk arah seperti gambar panah atau gambar seseorang yang menunjuk ke arah tertentu, karena dapat membantu pengunjung untuk memahami alur website dari satu bagian ke bagian lain di homepage. Yang kelima, hindari kalimat panjang. Terlalu banyak kalimat panjang membuat homepage terlihat berantakan dan tidak menarik. Batasi penulisan kalimat dan paragraf. Yang terakhir, lengkapi dengan fitur pencarian. Fitur pencarian sangat berguna bagi pengunjung untuk menemukan informasi atau pesan yang mereka cari di website dengan cepat. Bagi pengguna atau pengunjung website, ada beberapa cara, prosedur, atau cara pengguna homepage agar pencarian informasi atau pesan menjadi efektif. Yang pertama, pengguna atau pengunjung website hendaknya perhatikan instruksi untuk menjalankan sebuah sistem informasi. Yang kedua, pilih atau klik menu yang dibutuhkan. Yang ketiga, setelah memasuki menu pilihan, biasanya ada tampilan sistem informasi untuk menuju halaman selanjutnya. Apabila diperlukan dengan perintah seperti next atau lanjut, lakukan seterusnya sampai selesai. Yang keempat, tahap penyelesaian. Untuk penyimpanan dalam sistem biasanya berupa perintah submit atau simpan. Yang terakhir, setelah data dinyatakan tersimpan, maka sistem akan memberikan instruksi bahwa data berhasil disimpan. C. Komunikasi lisan dan tulisan. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan di antara dua orang atau lebih. Fungsi komunikasi. Ada beberapa macam fungsi komunikasi, yaitu fungsi instrumental, interaksional, personal, informasi heuristik, dan fungsi imajinatif. Juga ada beberapa hambatan komunikasi, yaitu hambatan proses komunikasi, fisik, semantik, manusiawi, organisasional, dan hambatan antar pribadi. 1. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi atau perusahaan. B. Komunikasi eksternal. Komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada pihak dari luar organisasi. 2. Jenis komunikasi berdasarkan aliran informasinya. 1. Komunikasi satu arah. 2. Komunikasi dua arah. 3. Komunikasi ke atas. 4. Komunikasi ke samping. 3. Jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. A. Komunikasi verbal. Komunikasi yang dilakukan menggunakan kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan. B. Komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan menggunakan lambang selain bahasa seperti gerak tubuh. 1. Komunikasi lisan.
Komunikasi lisan adalah komunikasi percakapan, informasi atau gagasan berupa kata-kata yang diucapkan melalui mulut, baik percakapan langsung ataupun tidak langsung. A. Bentuk komunikasi lisan, yaitu pertemuan staf, presentasi, panggilan telepon, wawancara, dan percakapan informal. B. Unsur komunikasi lisan. Unsur komunikasi lisan meliputi penyampaian atau pemberian informasi, saluran atau alat yang digunakan, sasaran pembicara atau penyimak. C. Keunggulan dan kelemahan komunikasi lisan. Keunggulan komunikasi lisan yaitu bersifat langsung, tanggapan cepat, tindakan cepat, dan kerahasiaan pesan terjaga. Adapun kelemahan komunikasi lisan yaitu komunikasi secara tatap muka, tidak memiliki rekam jejak, dan pemborosan waktu. 2. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah suatu penyampaian informasi atau pesan dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan atau simbol-simbol dari satu pihak ke pihak lain atau dari penulis ke pembaca. A. Bentuk komunikasi tulisan. Bentuk komunikasi tulisannya itu surat, memo, laporan, email, teks atau pesan singkat. B. Prinsip komunikasi tulisan, yaitu lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. C. Keunggulan dan kelemahan komunikasi tulisan. Keunggulan komunikasi tulisan yaitu fleksibel, akurat dan teliti, bahasa teratur, bukti otentik, dan kemudahan pemahaman. Adapun kelemahan komunikasi tulisan yaitu memakan waktu, respon tidak langsung, dan resiko kerahasiaan. D. Komunikasi melalui media elektronik. Komunikasi yang menggunakan perangkat elektronik untuk berinteraksi tanpa tatap muka dan mengatasi batas ruang dan waktu. 1. Alat dan bentuk komunikasi melalui media elektronik. Komunikasi elektronik adalah komunikasi verbal yang menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, radio, televisi, dan lain-lain, dengan berbagai bentuk seperti SMS, chatting, email, media sosial, website, dan konferensi video. 1. Alat dan bentuk komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik adalah perangkat yang membantu kita untuk berkomunikasi atau mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Bisa juga berbentuk SMS, chatting, email, media sosial, website, dan konferensi video. Ciri utamanya yaitu cepat, tepat, mudah, dan memiliki umpan balik dengan cepat. Manfaat alat dan bentuk komunikasi elektronik yaitu membantu organisasi kerja lebih efektif dan efisien. 2. Komunikasi digital. Sekarang hampir semua informasi kita terima lewat media digital. Media digital itu ada banyak bentuknya. Di sini ada 5 jenis utama, yaitu ada radio, audio, media sosial, periklanan, dan berita. Yang pertama ada audio, contohnya radio digital atau podcast. Media ini cocok untuk orang yang ingin mendapatkan informasi atau hiburan sambil melakukan aktivitas lain, misalnya mendengarkan podcast saat perjalanan. Jadi media digital ini tidak hanya satu bentuk, dan baca digital ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan praktis. 3. Internet sebagai jaringan komunikasi elektronik. Internet tidak hanya untuk hiburan saja, bisa juga membantu kita di bidang kehidupan seperti hiburan, pendidikan, dan ekonomi. Di sini ada 4 contoh, yaitu ada sumber informasi, hiburan, pendidikan, dan ekonomi. Salah satunya pendidikan. Internet membantu kita belajar melalui materi online dan video pembelajaran. Contohnya, kita bisa mengikuti daring lewat Zoom saat tidak bisa datang ke sekolah.